Jangan kalian berpuasa seperti puasanya orang Yahudi, karena Yahudi itu puasa juga. Yahudi puasa, kita puasa, dan ternyata perbedaan antara puasa Muslim dan Yahudi itu banyak Yahudi dan orang Islam. Kenapa? Kata Nabi, orang Yahudi berpuasa tapi mereka tidak pernah sahur. Kan ada sedikit juga orang kita, abahnya dibangunkan abah langsung lagi puasa. Padahal itu cara-cara Yahudi. Oh, bapak setengah bulan, tahun ini jangan lagi. Saking pentingnya sahur, walaupun hanya meminum seteguk air, kadang pasti harus makan. Tapi pada waktu sahur itu ambil keberkahan yang Allah siapkan. Dalam makan sahur itu ada barang, masa ada tertarik? Allah menyiapkan tiap malam keberkahan kepada kita. Ambil keberkahan. Bagaimana sahurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mentakhirkan, melambatkan sahurnya lewat kita jauh-jauh karena kita nggak boleh tarawih langsung makan sekadang-kadang gitu kan, atau jam 1, jam 2 sudah makan. Nabi mentakhirkan sahur. Jaraknya Rasul bersahur dengan datangnya waktu subuh sekedar membaca 50 ayat Al-Quran. Kalau hampir jadikan ukuran itu surah Yasin, 10 menit tidak sampai. Karena Yasin 83 ayat itu paling seperempatnya, apalagi membacanya dengan kalanya sedikit. Jadi jaraknya akhir sahur dengan waktu subuh itu sangat dekat. Jemaah sekalian, lebih-lebih kita sudah sosialisasi tentang mengumandangkan azan subuh lebih lambat 8 menit. Padahal majelis taklim pusat itu membahasnya tentang dengan pembahasan yang luar biasa. Ulun baca ini pada saat redaksi majalah Ibrati yang dipimpin oleh seorang besar dari Saudi. Pada datang ke Pipi Muhammad sudah menjelaskan tentang itu, tapi sampai yang kita ajungi jempol pimpinan pusat tidak menerima apa meneliti kajian lebih mendalam, sehingga mereka menetapkan hari ini ada subuh kita semua. Salat subuhnya ada syarat, ada masalah salat subuhnya, karena ada orang berazan dalam salat subuh. Ada paling kadang ada salat 2 rakaat, kemudian subuh itu 15 menit hanya paman. Jadi salat subuhnya selamat. Cuman yang perlu kita selamatkan lagi salat wajib. Qobliyah subuh harus dikerjakan dalam waktu subuh. Jika dikumandangkan azan tidak masuknya waktu subuh, maka sholat wajibnya yang bermasalah. Jadi bagus ya perbedaan naik ke sebuah masjid agak subuhnya jam 5:08, bertahan dulu kita baru sholat. Tahannya berapa? Ada 8 menit setelah itu. Setelah 5:16, 17 baru sholat wajib. Karena sholat wajib atau sholat subuh dikerjakan harus dalam waktu subuh. Kemudian apa yang sangat kita perhatikan dalam puasa? Waman lam yada' qawla zur. Waman lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah ayat at'am wa syarab. Siapa yang tidak mampu menahan ucapan berbohong, perbuatan kebohongan
nilai puasanya sekalipun ulama fikih menyebutkan puasanya tetap sah, tapi nilai puasanya hilang manakala mulut tidak dipuasakan. Mulut tidak dipuasakan untuk banyak berbicara. Berbicara tentang mulut ini banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW. Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi, "Man najah? Ya Rasulullah, keselamatan itu apa? Kiat untuk selamat itu apa bahasa kita? Man najah apa kiat untuk selamat itu?" Maka Nabi katakan kepada Uqbah bin Amir, "Amliku alaika lisana, kuasai lidahmu dalam berbicara. Jangan asal keluar perkataan. Kadang-kadang sekasar-kasarnya dikeluarkan. Kuasai lidahmu dalam berbicara." Ini penting manajemen lidah. Sangat tidak layak kalau naik mimbar mengucapkan assalamualaikum, tapi dalam tema pembicaraan jadi maki. Itu tidak sejahtera. Assalamualaikum, selamat orang yang ada di hadapan kita dari tangan dan lidah kita. Tapi begitu naik semua serapat, itu tidak nyambung dengan ucapan assalamualaikum. Amlik alaika lisana, kuasai lidahmu dalam berbicara. Inna fil jannati ghurfah yura zahiruha min batiniha. Liman ya Rasulullah? Di surga itu ada kamar yang sangat indah, indah dari dalam, indah dari luar, dari dekat, dari jauh, di mana? Kata Abu Malik, siapa pemilik surga itu ya Rasul? Liman aqamal kalam, bagi orang yang menjaga tutupan. Oh, berarti kada boleh berbicara? Boleh. Kenapa kada boleh? Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah, itu berbicara. Itu berbicara. Perkataan yang paling indah, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Sekalipun Rasul mengatakan perkataan yang paling buruk, idza da'a ar-rajulu ila ar-rajuli ittaqillah, apabila seseorang mengajak laki-laki yang lain bertakwalah kepada Allah, maka dia jawab ajakan itu. Ada yang kami daksa, urus diri kemudian jangan urus orang lain. Ujar Nabi itu ucapan paling dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah, dan ternyata ucapan ini banyak. Apalagi kita mengajaknya dianggapnya ada meyakinkan, lalu dibaliknya urus diri dan urus orang lain. Ini perkataan yang Abdul Kalam, ucapan yang paling memberkahi Allah SWT. Jemaah sekalian, kembali kepada tema puasa kita. Allah tidak butuh kita menahan lapar. Allah tidak butuh kita menahan haus. Manakala kita tidak mampu menahan ucapan daripada qaul zur, perkataan berbohong, persaksian palsu. Persaksian palsu itu ucapan. Jemaah sekalian, kemudian apa yang perlu kita benahi dalam puasa kita? Tentunya maaf majelis kita pagi ini tidak menyalahkan puasa kita masa lalu kita, tapi ada sesuatu hal yang apabila datang dengan berita dari Allah dan Rasul, berita ilmiah namanya, dan gawian kita masa lalu ini kalau dilacak sumbernya, kenapa kita harus bertahan pada hari yang tidak jelas? Contohnya apa? Hari ini apabila buka puasa, mulai di rumah PRT, buka bersama, sampai buka puasa di istana, sebentar sebelum buka puasa, Allahumma lakasutu, ambil rumah, sudah tatik-tatik, Allahumma lakasutu, wabikat, yang dimakannya, kurban. Belum 6 tahun berturut-turut puasa awal Ramadan di Makkah Madinah, kecuali COVID tadi terhalang. Alhamdulillah, manakala buka puasa di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kadang-kadang saya kenapa? Yang dipraktekkan Nabi bukan itu. Nabi mengambil makanan kurma
sudah terbiasa turun-temurun dengan Allahumma lakal sujud. Kalau dibanding kekuatan hadis tentang Allahumma lakal sujud dengan sahabat zaman, ini jauh lebih kuat dan sahih sahabat zaman mutalatir wasabatul ajli insyaallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Sunan Abi Dawud. Tidak ada yang membantah kelemahan hadis ini. Artinya hadis ini sahih dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Asal jangan salah adab. Doanya bujur, adabnya salah. Kayak pemandangannya salah. Menghadap 5 menit, ambil kurma. Begitu bumbunya serena berbuka puasa, zahabat sama hukum terlatir hukum wasabatan ajru insyaallah. Hanya memakan kurma. Ini salah adab. Kenapa jadi salah adab? Karena kita bukan orang Arab, kita kan mengerti bahasa Arab. Kalau kita mengerti doanya, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan. Kalau rasa haus hilang, tenggorokan basah, sudah buka atau belum buka? Sudah buka kan? Tapi doanya bahasa Arab. Doanya bahasa Arab. Kemarin waktu di kajian sambil mengaku sendiri. Jadi kita tahu adabnya. Kita tahu adabnya. Adabnya itu imbang makan kurma, imbang minum, sehingga rasa haus sudah hilang, baru zakat zakat. Jadi jangan salah adab. Mantap, kamu sudah ini doanya sunnahnya. Tapi adabnya belum apa. Jemaah rahimahullah, ibadah besar setelah puasa apa? Qiyamul Lail, salat tarawih. Bagaimana Nabi mengerjakan salat tarawih? Memang pada zaman Rasul sangat sedikit Nabi yang salat tarawihnya berjamaah di Masjid Nabawi. Kadang Nabi melaksanakan di Masjid Nabawi dan Nabi melaksanakannya di rumah. Maka Aisyah yang meriwayatkan tentang Nabi tarawih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu bi Ramadan wa bi ghairihi 11 raka'atan yusalli arba'an la tas'al muslimin wa tulihin summa yusalli arba'an wa la tas'al muslimin wa tulihin summa yusalli salasa. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dari siapa? Dari Aisyah. Aisyah melihat Nabi melaksanakan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, salat malamnya di bulan Ramadan, di luar Ramadan ada lebih daripada 11 rakaat. Nabi salat 4 rakaat, kemudian Nabi salam ala tas'al muslihin wa tulihin. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjang. Salatnya bagus, ayatnya panjang. Pada saat Nabi melaksanakannya sendirian. Semua yusalli arba'an, kemudian Nabi salat lagi 4. Ala tas'al muslihin wa tulihin. Jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya. Semua yusalli salasa, kemudian Nabi tutup dengan 3. Salat witir. Ini versi Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam versi sahabat yang lain juga diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi salat malamnya 11 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1 terakhir. Jadi 5 kali salam. Berarti berapa rakaat?